Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsa Usama akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul perubahan anatomi dan fisiologi dalam kehamilan pada sistem respirasi. Pengertiannya merupakan suatu proses mulai dari pengambilan oksigen, pengeluaran karbon dioksida hingga penggunaan energi di dalam tubuh. Manusia dalam bernafas menghirup oksigen dalam udara bebas dan membuang karbon dioksida ke lingkungan. Sistem pernafasan pada dasarnya dibentuk oleh jalan atau saluran nafas dan paru-paru beserta pembungkusnya yaitu pleura dan rongga dada yang melindunginya. Kehamilan itu mempengaruhi sistem pernafasan pada volume paru-paru dan ventilitas. Perubahan anatomi dan fisiologi pada sistem pernafasan selama kehamilan diperlukan untuk memenuhi peningkatan metabolisme dan kebutuhan oksigen bagi tubuh ibu dan janin. Perubahan tersebut terjadi karena pengaruh hormonal dan biokimia. Terjadinya uterus yang tertekan ke arah diafragma akibat pembesaran rahim pada usia kehamilan 32 minggu. Relasi otot dan kartilago toraks menjadikan bentuk dada berubah. Diafragma menjadi lebih naik 4 cm dan diameter melintang dada menjadi 2 cm. Perubahan ini menyebabkan perubahan sistem pernafasan yang terjadinya pernafasan pada perut menjadi pernafasan dada. Oleh karena itu diperlukan perubahan letak diafragma selama kehamilan. Sekitar 150 udara inspirasi tetap berada di saluran nafas atas dan tidak terjadi pertukaran gas. Nah, peningkatan inspirasi dan ekspirasi dalam pernafasan yang secara langsung mempengaruhi suplai oksigen dan karbon dioksida pada janin. Jika inspirasi meningkat, maka jumlah kebutuhan oksigen akan meningkat. Oksigen di arteri meningkat sehingga suplai oksigen yang sampai ke fetus atau janin itu meningkat. Yang kedua, jika ekspirasi meningkat, maka output karbon dioksida meningkat sehingga karbon dioksida dalam darah maternal atau ibu menurun, yang selanjutnya akan memudahkan transfer karbon dioksida dari fetus kepada maternal. Pada semester 1, kesadaran untuk mengambil nafas sering meningkat pada awal kehamilan yang mungkin diinterpretasikan sebagai dyspnea atau sesak nafas. Peningkatan usaha nafas selama kehamilan kemungkinan diinduksi terutama oleh progesteron dan sisanya oleh estrogen. Usaha nafas yang meningkat tersebut mengakibatkan emisi CO2 atau tekanan karbon dioksida itu berkurang. Semakin tuanya masa kehamilan, inspirasi akan menjadi semakin sulit. Perubahan pada sistem pernafasan terkadang menimbulkan sesak nafas atau nafas pendek. Pada semester 2, selama kehamilan, sirkumferensia toraks akan bertambah kurang lebih 6 cm dan diafragma akan naik kurang lebih 4 cm karena penekanan uterus pada rongga abdomen. Pada kehamilan lanjut, volume tidal, volume ventilasi per menit, dan pengambilan oksigen per menit akan bertambah secara signifikan.
Pada semester ketiga, pergerakan diafragma semakin terbatas seiring bertambahnya ukuran uterus dalam rongga abdomen. Setelah minggu ke-30, peningkatan volume tidal, volume ventilasi per menit, dan pengambilan oksigen per menit akan mencapai puncaknya pada minggu ke-37. Wanita hamil akan bernafas lebih dalam sehingga memungkinkan percampuran gas meningkat dan konsumsi oksigen meningkat 20%. Diperkirakan efek meningkatnya sekresi progesteron. Maka ibu hamil dianjurkan untuk bernafas dalam daripada bernafas cepat. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.